Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video ini saya akan mencoba mencontohkan penggunaan rumus average dan juga penggunaan rumus rank. Rumus average ini digunakan untuk menentukan nilai rata-rata, sedangkan untuk rumus rank ini digunakan untuk menentukan juara. Oke, tidak usah perlu berlama-lama, langsung saja kita buka program Microsoft Excel. Klik bagian sebelumnya saya telah membuat tutorialnya membuat tabel sederhana Microsoft Excel, sekaligus di situ juga saya menjelaskan atau mencontohkan penggunaan rumus sum, yang mana sum itu digunakan untuk menghitung nilai. Oke, lanjut saja, saya buka lembar kerja yang sebelumnya telah saya buat. Kita edit ya ini ya. Oke, ini adalah tampilan dari data yang telah saya buat di video sebelumnya. Ini ada data nilai siswa, ini saya contohkan ya, seperti ini datanya. Ini saya contohkan di video sebelumnya, menggabungkan sel seperti ini. Oke, lanjut saja. Tampilan lembar kerja Microsoft Excel ini bisa kita perbesar dan perkecil dengan cara mengklik icon yang ada di bagian kanan bawah ini ya. Ada icon plus, zoom in untuk memperbesar, dan icon min atau zoom out untuk memperkecil. Saya coba memperbesar di ukuran 30 supaya agak jelas ya. Oke, selanjutnya ini kan sudah ada datanya, ada nama, kemudian nilainya, nilai harian siswa, nilai evaluasi, ini juga sudah dijumlahkan. Dan di sini akan saya tambahkan untuk kolom di sini ada kolom untuk average atau nilai rata-rata. Kemudian sini akan saya buat kolom untuk menentukan peringkat. Kita ketik di sini judulnya nilai rata-rata. Oke, nilai rata-rata ya, seperti video sebelumnya ini sudah saya jelaskan cara menggabungkan sel. Kita blok, kemudian kita merger. Kemudian untuk membuat tulisannya menjadi dua seperti ini kan kita klik ini, dia jadi bersusun. Oke, selanjutnya di sini juga kita buat sama ya. Untuk sini judulnya peringkat atau juara. Enter, kemudian kita blok, kita buat dia bersusun, kemudian kita merger, kemudian kita buatkan garisnya atau border. Kita blok, kemudian kita pilih ini icon border, kita pilih yang all border agar semua garisnya terbentuk. Selesai, selanjutnya kita memasukkan rumus nilai rata-rata. Yang pertama saya akan menghitung nilai rata-ratanya si Ahmad ya, terdiri dari nilai tugas, ulangan harian, penilaian tengah semester, kemudian nilai semester. Kemudian kita mencari kira-kira berapa sih nilai rata-rata dari si Ahmad. Kita klik di sel yang akan kita masukkan rumus atau sel yang untuk menampilkan nilai rata-ratanya. Ini di sel H6 ya, jadi berada di kolom H baris ke-6, H6. Kita tuliskan rumusnya begini, sama dengan average ya, tulisannya average, kemudian buka kurung, kemudian kita tentukan data yang ada di sel berapa yang akan kita cari nilai rata-ratanya. Ini saya akan mencari karena Ahmad, berarti nilai rata-rata yang akan saya cari itu dari sel ini ya, C6, nilai tugas ini, sampai dengan, kemudian kita klik tahan, tarik sampai dengan F6, ini nilai semester. Nah,
Saya akan cari nilai rata-ratanya dari nilai tugas sampai nilai semester. Ini saya cari nilai rata-ratanya berapa, enter. Ya, tampil ya seperti itu. Jadi langsung tampil nilai rata-ratanya, ternyata si Ahmad ini 9,5. Kemudian bagaimana untuk yang lain? Seperti biasa, kita tinggal mengklik di sini. Kemudian kita arahkan kursor ke titik yang ini, yang kotak ini, di sudut kanan bawah di sel H6 ini. Kita klik, tahan, kemudian kita tarik ke bawah. Oke, selesai. Terkopilah datanya atau rumusnya yang ada di atas ini. Ini ya. Ya, ini kemudian enter. Ini sama semuanya. Oke, selesai sudah untuk contoh penggunaan rumus average atau menentukan nilai rata-rata. Selanjutnya kita memasukkan rumus untuk menentukan peringkat. Nah, untuk peringkat ini agak sedikit lebih sulit daripada menentukan nilai rata-rata. Jadi rumusnya langsung saja kita sama dengan kemudian rank, kemudian buka kurung. Nah, ini perlu diperhatikan untuk skemanya ya. Kita rank, kemudian buka kurung, kemudian kita pilih kira-kira data yang mana yang akan kita cari rankingnya. Ini saya, karena ini ada di barisnya nama Ahmad, maka datanya yang ini yang akan saya cari ya. Kira-kira 79,5 ini berada di peringkat keberapa dari data yang lainnya ini, keseluruhannya ini. Ada 80, 75, ada 82,5, ada 82,3. Kira-kira 79,5 ini ada di urutan keberapa. Jadi kita pilih yang menjadi acuannya, nilai acuannya, kemudian kita ketikkan titik koma. Sudah, setelah itu selanjutnya kita tentukan referensi. Ini ya. Tentukan referensi artinya 79 ini berada di urutan berapa dari nilai apa-apa saja, gitu ya. Jadi ini 79,5 akan saya cari peringkatnya dari nilai 79 itu sendiri sampai 82,3 ya, keseluruhan ini. Jadi ini 79 ini berada di urutan keberapa dari data ini, gitu ya. Sampai situ balas kurung. Sebenarnya seperti ini saja sudah selesai. Namun untuk mempersingkat, ada trik untuk mempersingkat supaya kita bisa melakukan copy otomatis seperti yang tadi ya. Kita arahkan kursor ke sini, kemudian kita tarik ke bawah, otomatis datanya tercopy. Jadi triknya seperti ini ya. Untuk yang menggunakan referensi itu kita buat dia menjadi absolute. Apa itu absolute? Absolute itu datanya tidak berubah. Jadi walaupun kita kopikan, datanya tetap sama atau tidak berubah, atau data referensinya tidak berubah. Misalkan data referensinya ada di H6, maka walaupun kita copy di tempat mana saja, H6 itu tidak akan berubah. Untuk lebih jelas mungkin langsung dipraktekkan saja. Jadi bagaimana sih cara membuat dia menjadi absolute? Kita arahkan kursor ke akhir nama sel. Ini kan nama selnya H6 ini. H6 ya, berarti sel yang di sini maksudnya. Ini kita buat dia jadi absolute dengan cara kita arahkan kursor ke akhir nama selnya. Kemudian kita klik tombol F4 yang ada di keyboard. Klik ya, ini sudah jadi absolute dia seperti ini, sudah ada lambang dolarnya seperti ini. Kemudian yang sebelah sini juga kita buat dia jadi absolute referensinya. Jadi referensinya itu kan dari sini sampai sini, dari H6 sampai H10. Ini kita buat absolute, tekan F4. Oke, sampai sini selesai. Kemudian yang ini tidak perlu dibuat absolute, karena ini nanti ketika kita kopikan ke bawah, kita tarik ke bawah, harapan kita angka ini akan berubah.
di sini dia tetap H6, kemudian kita tarik ke bawah dia menjadi H7, kemudian kita tarik ke sini H8, kita tarik ke sini H9, dan seterusnya H10. Sementara untuk bagian referensi, ya, ini tetap dia tidak akan bergeser ke bawah. Oke, langsung kita praktekkan ya, agar lebih memperjelas. Sudah seperti ini, kita enter. Oke, selesai. Ternyata si Ahmad dengan nilai rata-rata 79,5 dia berada di peringkat keempat. Mari kita lanjutkan. Nah, ini ya, sepertinya saya tadi, supaya kita mempersingkat waktu, kita copy ke bawah. Tinggal kita arahkan ke sudut sini seperti yang sebelumnya. Klik tahan, tarik ke bawah. Oke, selesai. Kita dapatkanlah urutan peringkatnya. Jadi berdasarkan rumus tadi dapat ditentukan peringkat pertama itu senama si Bima ini dengan nilai 82,5. Kemudian peringkat 2 Susanti dengan nilai 82,3. Peringkat 3 ini si Yanto dengan nilai 80. Empatnya ini si Ahmad dengan nilai 79,5. Kemudian terakhir adalah si Adi. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah sesuai. Oke, sekarang coba kita buat dia menjadi tidak absolut semuanya data selnya ya, dengan rumus yang sama. Kita contohkan di sini. Sama dengan rank kurung data yang jadi acuan titik koma, kemudian kita tentukan referensinya. Kita blok seperti ini, kemudian enter. Oke, nilainya sama 4. Sampai di sini dia masih valid, datanya masih benar. Kemudian ketika kita ingin melakukan copy, maka datanya apakah akan valid? Kita coba ya. Ya, ini datanya bisa dilihat tidak valid ya, tidak sama. Tentunya data yang ada di sini ini yang valid, yang benar, karena sudah dicek tadi kan. Ini tidak benar. Kenapa dia tidak benar atau tidak valid? Itu bisa kita ketahui dari hasil rumus. Dari sini masih benar ya, acuannya ini H6, kemudian referensinya H6 sampai H10, ini masih valid. Kemudian baris kedua ya, ini bisa dilihat tidak valid ya, mungkin acuannya benar, ini data acuannya H7, namun yang menjadi data referensinya ini sudah bergeser ke bawah, dan ini terjadi seterusnya sampai ke bawah, sampai di yang paling parah itu di data yang H10. Nah, ini ya, referensinya sudah jadi cuma satu ini saja, makanya hasilnya dia juara satu dari data 82,3, kemudian ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, jelas dia juara satu, padahal referensinya benar, dia ada di peringkat kedua. Oke, kemudian bagaimana ketika dia dibuat absolut? Kita contohkan ya, rank kurung, ini jadi referensi, kemudian kita langsung buatkan absolut F4, kemudian titik 2, kemudian kita tentukan referensinya dari H6 sampai klik tahan sampai H10, kemudian kita buat dia menjadi absolut. Akhir ini kita F4, kemudian baris kurung, enter. Untuk data yang pertama sudah benar, ini ya, masih berada di rumus yang benar. Kemudian ketika kita kopikan ke bawah, ya ini sudah tidak benar ya. Kenapa tidak benar? Karena datanya absolut. Artinya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika dia absolut, dia datanya tidak akan berubah ketika kita copy. Ini ya, kita lihat, ini yang diukur adalah nilai ini dari ini referensinya. Kemudian di baris berikutnya kita lihat, ya masih yang sama, dia tidak berubah, artinya acuannya ini tetap 79,5 dari 79,5 dari mana tadi ya, nah ini 79,5 dari data yang ada di sel H6
sampai sel H10. Ini H6 sampai H10. Jadi ini sama semua sampai ke bawah rumusnya, makanya dia tidak akan terhitung dengan valid. Seperti itu ya kira-kira. Jadi solusi yang paling benar adalah dengan cara seperti ini. Ketikkan rank, kemudian yang data di sini kita biarkan biasa saja. Untuk referensinya itu yang kita buat absolut agar tidak bergeser. Oke, saya rasa sekian penjelasan dari contoh penerapan rumus average dan juga rumus rank. Apabila ada kesalahan dalam video saya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya.